Mei tahun 98 itu, bagaimana fungsi sebagai pusat pemerintahan itu bisa saja jaga betul. Gitu. Artinya juga para duta besar yang mewakili negara sahabat di Jakarta ini bisa nyaman, ya bekerja merasa bahwa aman. Itu menurunkan pemberontak GAM itu, Aceh Merdeka, kelompok diminimis 120 orang. Kelompok ini kan jadi masalah setempat sana. Karena kalau saya datang sendiri sana risikonya kan yang terburuk ya, saya bisa dibantai di sana. Jadi berita besar kan. Halo sahabat Kompas TV, hari ini kita akan berbincang bersama mantan Gubernur Jakarta di 5 kali Presiden dan memiliki karir militer dan pemerintahan yang sangat panjang. Langsung saja kita sapa Letnan Jenderal TNI Sutioso. Apa kabar Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Tadi pas datang ke sini, pas diundang ke Bang Yos, suruh datang ke Museum Bang Yos. Iya, Wah, iya. kita masuk, wah suasananya adem sekali. Kamu nggak nyasar-nyasar toh? Enggak, untuk Bang. menemukan ini? Enggak, Bang. Tadi ada langsung disambut sama satpam security. Iya. Masuk sini, wah adem sekali. Terus langsung ditunjukin ke museumnya. Wih, pas masuk ada halte busway. Di sini masuk ada balai kota. Di kanan kirinya ada penghargaan-penghargaan dari Akademi Militer, Kopassus. Dan kira-kira apa sih nih Bang konsepnya Bang dari Museum Bang Yos ini? Museum ini. Iya. Jadi saya berpikir lama itu ya dari saya tanya dalam diri saya sendiri gitu, apa ya yang bisa saya tinggalkan anak cucu saya nanti gitu, dan generasi berikutnya itu yang bermanfaat gitu ya. Nah saya ketemu itu kan, saya rasa pengalaman adalah warisan atau guru yang paling baik ya, untuk belajar itu ada pengalaman. Nah jadi saya bikin museum ini sebenarnya isinya itu biografi ya, menceritakan waktu Sutioso kecil itu seperti apa di situ digambarkan kan, gambarkan di gunungan di desa ada sawah ada kambing, habis sekolah memelihara kambing segala macam kan. Nah gitu terus pada saat saya berikutnya itu waktu masuk Akademi Militer ya, terus Kopassus di Kostrad, lalu operasi di mana di Kalimantan Barat, di Aceh, di tim-tim itu kan. Nah itu tergambar semua di sana. Terus jadi panglima, muter sana jadi gubernur ya, gubernur ini ruangan. Maka gedung sebelah ini kan dirancang seperti balai kota gitu kan. Nah, terus yang terakhir di jabatan pemerintahan di kepala bin ini saya, walaupun tidak lama ya. Saya di kepala bin, inilah jabatan saya terakhir di pemerintahan. Nah jumlahnya pengabdian itu dari militer gubernur sampai ini itu 41 tahun lebih dikit lah. 41 tahun Bang? Ya pengabdian itu. Nah ini yang saya sebut pengalaman yang saya pikir kenapa enggak saya ceritakan ini kepada generasi berikutnya gitu. Intinya itulah supaya terutama anak-anak yang katakan kategori miskin ya, anak pesisir, anak di puncak-puncak gunung sana yang serba kekurangan gitu, itu termotivasi kalau lihat museum ini ya. Oh Sutioso dulu anak desa miskin gitu bisa seperti itu. Apalagi saya pasti bisa lebih dari dia kan, itu maksud saya. Keluar dari museum itu bergumam seperti itu gitu. Dan anak miskin sekarang ini saya klaim pasti aku lebih miskin, lebih susah dulu lah. Gitu. Ya, jadi sangat komplit lah perjalanan dari Bang Yos ini, dari mulai hidup di desa, masuk ke Akademi Militer, Kopassus, sampai ke pembina dari Persija Jakarta juga pernah. Iya, itu organisasi kemasyarakatan lah. Saya pernah membina Persija, ketua umum menembak, berbakin, terus basket, perbasi itu terakhir PBSI itu badminton gitu. Terus apalagi organisasi ini juga orari amatir itulah kemasyarakatan. Jadi semua tergambar dan ada foto-foto untuk mendukung cerita itu tadi semuanya gitu. Iya. Jadi kelihatan komplit itu Bang. Jadi ada olahraganya. Apa sih tantangannya Bang ketika Abang membina organisasi yang tadi itu, organisasi olahraganya? Apa sih Bang tantangannya Bang? Ya pastilah ya, kita kan ingin berprestasi gitu ya olahraga kita.
Ini kan level dunia yang kita bicarakan kan ya, gitu kan. Nah, itu tentulah tidak mudah ya untuk berjuang seperti itu. Kita harus terus mencoba ya dan tidak pernah mengenal menyerah gitu kan. Kita coba lagi udah lebih. Jadi kalau meniti karir itu di bidang ini ternyata aku gagal gitu. Saya coba di tempat lain. Itu harus ada keberanian seperti itu. Jadi sebelum masuk akademi militer perlu dicatat saya pernah kuliah. Oh ya. Gitu. Saya waktu kecil ingin jadi insinyur gitu kan. Saya sekolah teknik gitu. Tetapi ya cita-cita itu yang menggebu-gebu itu tidak ada keseimbangan dengan penumpangan ekonomi dari keluarga, dari orang tua saya. Kan. Apalagi kakak-kakak saya juga ingin pintar sekolah di mana-mana kan, terpencar-pencar. Jadi gaji guru SD itu seberapa sih gitu kan. Maka ayah saya melihara ternak, terus punya ladang sawah segala macam itu ya untuk menghidupin keluarga dan membiayai anak-anaknya sekolah itu. Jadi saat saya menyadari ya bahwa sekolah teknik yang ingin cita-cita jadi insinyur tadi itu ternyata nggak ditopang di biaya apa namanya yang mutlak harus punya kan aku kan meja gambar. Ya meja gambar aja nggak punya, udah kuliah hampir 2 tahun. Nah itulah sebabnya itu tadi yang saya ceritakan kita coba yang lain. Kalau gitu aku coba cari sekolah yang nggak bayar lah gitu, tetapi punya masa depan. Saya masuk akademi militer itu. Nah ternyata kemudian saya sadari itulah memang habitat saya yang benar gitu, sesuai dengan karakter yang saya miliki. Nah ketika masuk di akademi militer itu Bang, apa sih ada kendala biaya atau apa Bang dari? Ya, karena akademi militer kan gratis semuanya, semua, dapat pakaian, dapat makan, indekos nggak bayar. Oh iya. Begitu lulus jadi perwira langsung pegawai negeri dapat gaji, ya kan itu kan untuk anak-anak kayak saya saat itu kan yang paling tepat kan, daripada aku sekolah di kuliah tadi di arsitek tadi, di mana di sekolah teknik ya, lalu apa namanya gambar nunggu teman saya yang anak orang kaya ini sudah tidur baru aku gambar pinjam itu kan nggak lucu ya gitu. Ah sudahlah saya tinggalkan aja ini barang kan gitu. Itu memerlukan saya 2 hari 2 malam tuh mikir untuk keluar kuliah terus karena kendalanya yang utama adalah tidak diizinkan ibu saya. Ya, ibu saya itu pokoknya aku anak laki-laki terakhir yang dia amat sayangin gitu kan. Saya sih sudah trauma gitu kalau di dalam pikiran beliau itu kalau jadi tentara itu cepat mati gitu. Maka aku dihalangi untuk bisa masuk itu. Saya diam-diam aja. Saya izin ayah saya tetapi ibu saya nggak saya mintain. Tapi ketika memilih akhirnya masuk ke akademi militer Bang dan meninggalkan yang tadi insinyur itu kampus itu, ada nggak sih rasa penyesalannya Bang? Oh enggak. Aku nyadari bahwa ini benar tempatku di sini gitu. Tapi kan tadi juga walaupun penyesalannya itu cukup berat bagi saya ya. Kan di militer itu disiplin ya. Gua beli berkelahi lah aku sebaliknya kan sebelumnya kan gitu. Aku orang yang tidak disiplin tadinya kan terus apa namanya suang berkelahi hidup seenak-enak sendirinya saja gitu kan. Jadi itu di akademi militer itu benar-benar merubah hidup saya, merubah total. Sampai teman-teman dekat saya, tempat main ya, saudara-saudara saya, sampai orang tua saya pun heran dengan perubahan yang ada di diri saya. Saya menjadi anak tertib, ya anak disiplin itu menjadi heran luar biasa. Tapi ketika tadi Bang Yos sebut Ibu tidak setuju dengan Bang Yos memilih jalan militer. Ketika itu Bang Yos bersikap seperti apa tuh Bang? Saya jelasin lah, ya secara pelan-pelan saya jelasin gitu. Apa namanya, waktu saya jadi perwira juga saya jelasin gitu, apa sih ini kan beliau kan juga punya pengetahuan seperti itu kan. Bahwa ini ada masa depan gitu. Saya dapat gaji dari sini, saya nggak ngerepotin orang tua saya selama sekolah saya 3 tahun 6 bulan itu saya nggak pernah ngerepotin orang tua. Nggak ada biayanya di situ gitu. Jadi pada saat saya cuti gitu ya, lalu saya jelasin. Oh, berarti akhirnya Ibu ya, akan menerima itu ya. Bergeser sedikit Bang, tentang kemarin kan kita memperingati Hari Pahlawan. Ada nggak sih tokoh pahlawan yang Bang Yos kagumi Bang? Iya, saya gini ya. Seorang yang berlatar belakang militer seperti saya tentu adalah
idola saya Jenderal Sudirman gitu ya. Kenapa begitu ya? Jadi Jenderal Sudirman ini memberikan satu contoh seorang pahlawan itu begini ya. Dalam kondisi kesehatannya seperti itu ya, untuk memimpin pertempuran itu digotong pakai tandu kemana-mana ya. Di dalam kejaran musuh yang begitu ketat, Ya. di dalam kekurangan makan dan fasilitas, tapi tetap bisa melaksanakan perjuangan ya. Dengan apa namanya, logika di dalam pertempuran kalau kita ngadu kekuatan antara kita dengan Belanda, itu kan seperti bumi dengan langit. Ya mereka sudah menggunakan senapan, zaman itu kan modern senapan, walaupun senapan itu tembakan tunggal ya, jeder, klak-klak jeder gitu, itu sudah modern banget. Ya sementara pasukan kita hanya bawa bambu runcing saja, itu kan mustahil. Ya, Mission Impossible lah kalau dibikin film. Ya, nyatanya berhasil. Dan ini kan perlu dicontoh Nana sekarang ya, dalam keterbatasan, dalam fasilitas yang itu jangan kita menyerah lah. Gitu. Akhirnya kan kemenangan bisa kita peroleh. Itu sebabnya saya mengidolakan namanya Jenderal Besar Sudirman. Jadi makna dari pahlawan itu seperti apa Bang? Ketika ada di era modern seperti ini Bang? Ya tentu cerita tadi kan cerita zaman penjajahan ya, untuk keluar dari apa namanya, dari perlakuan yang tidak sepatutnya ya. Kita waktu itu kan nenek moyang kita itu diperlakukan seperti budak oleh penjajah Belanda. Ini kan seperti itu perlakuannya ya. Ratusan tahun gitu kan. Dan kita ingin bangkit, kita ingin menjadi raja di rumah sendiri gitu kira-kira kan. Nah itu perjuangan awal dengan segala cerita kepercayaan ini saya ceritakan ya. Nah tentu zaman sekarang sudah merdeka, sudah mulai membangun selama 79 tahun ini. Pertanyaan yang timbul kan tentunya kan, terus apa kita bisa nggak ya jadi pahlawan lagi gitu kan ya. Ya tentu di bidang lain pahlawan tidak harus di medan pertempuran kan, bisa menjadi pahlawan pendidikan ya, pahlawan kesehatan. Kita lihatlah ya, orang-orang apa namanya, tenaga medis ya, tenaga pendidikan yang contohnya di Papua, di pedalaman sangat gitu ya. Dia untuk bisa mencapai tempat sekolah itu harus ngajar, itu harus melalui medan yang sulit, jalan kaki gitu, nyebrangin sungai yang nggak ada jembatannya, segala macam dilakukan. Itu pahlawan dia, pahlawan pendidikan. Ya begitu juga di dalam menyelamatkan seorang pasien yang harus diselamatkan nyawanya gitu, dia harus mencapainya dengan susah payah seperti itu. Tenaga medis yang itu, apakah dia lagi tugas di Kalimantan, di Sumatera atau di Papua, itu sebenarnya ada. Itulah yang harus kita hormati juga sebagai pahlawan dia. Diteladanin ya Bang ya. Bang, karir panjang di dunia militer, berbagai penghargaan serta pengakuan Bang. Tadi juga sempat lihat tadi sederet penghargaan dan pengakuan di berbagai instansi Bang. Itu apa sih Bang maknanya Bang ketika penghargaan dan pengakuan disematkan sama Bang Yos itu Bang? Iya, jadi tadi kan kamu lihat ya daftar penghargaan itu kan dari negara, dari lingkungan hidup, dari pendidikan, segala macam itu ya. Penghargaan dari orang sekecil apapun itu saya catat ya, karena sebagai rasa balik ya kehormatan saya dari penghargaan yang diberikan kepada saya, itu saya catat semua di situ. Nah tentunya secara logik ya itu adalah memotivasi diri kita kan, ya, untuk bekerja lebih baik lagi. Tetapi sebenarnya ada saya, mungkin lain saya menilai penghargaan itu, saya begini ya. Di dalam bekerja, melaksanakan tugas dimanapun kamu ditempatkan, itu namanya sukses prestasi itu adalah keniscayaan bagi saya. Ya, harus terjadi. Gitu. Nah oleh karena itu, kesuksesan harus dianggap hal yang biasa gitu kan. Supaya apa ada saya, diri kita ini tidak mengharapkan, wah aku sudah sukses begitu, aku mesti dapat penghargaan dong, dapat kenaikan pangkat dong ini atau jabatan dong, aku dapat kenaikan gaji juga dong gitu. Nah, kalau itu dapat ya kita syukuri, alhamdulillah gitu ya. Tetapi janganlah kita secara mental kita siapkan untuk mencapai menerima itu gitu kan. Sekali lagi kita bukan munafik ya, kalau dapat ya alhamdulillah saya sebutkan tadi ya. Jadi pada saat kita nggak dapat, itu kita tidak kecewa. Gitu. Jadi
saya lebih banyak kesuksesan itu adalah kepuasan di diri saya, gitu. Wah, alhamdulillah, akhirnya kan yang sulitnya ternyata bisa saya lewati. Bisa. Itu nilainya itu sulit untuk dihargai berapa sebenarnya itu nilainya gitu. Rasa syukur. Kepuasan diri itu kan. Dan itu secara otomatis motivasi kita berikutnya. Dulu aku ngelewatin hal seperti itu bisa saya lewatin, masa sekarang nggak bisa. Nah itu selalu saya pakai gitu. Pada saat jadi gubernur yang mengalami hal yang amat sulit ya, Iya, Bang. ada krisis ekonomi, ya, ada krisis politik yang berakumulasi menjadi krisis multidimensi, ya yang menyangkut moral masyarakat yang jarain toko di mana-mana kepada malu, nyetopin mobil yang mau ke airport dijarain habis itu kan moral. Ya, kondisi seperti pada lagu lagi beberapa bulan jadi gubernur. Katakan masih adaptasi gitu ya dari memimpin organisasi militer ke organisasi sipil ya yang tentunya harus menggunakan sistem yang beda ya. Kalau di militer itu top down saja gitu. Perintah laksanakan kan gitu aja kan. Kalau sipil kan enggak bottom up kan. Semuanya diambil. Ini tidak mudah untuk seorang militer saya harus lakukan. Lagi seperti itu ngalamin hal yang luar biasa itu hancur-hancuran, uang tidak ada, ya orang lagi liar-liarnya kayak begitu, sarana prasarana kota rusak semua, itu kan peristiwa Mei tahun 98. Nah, saya kembali lagi tadi karena aku punya background mengalami hal-hal yang masih sulit, masa ini nggak bisa sih. Nah itu secara otomatis akan keluar, ya. Jadi bisa saya simpulkan begini dari saya bahwa pemimpin itu diuji pada saat dia menghadapi kondisi kritis. Gitu, pada kondisi cek gitu ya. Lalu itu seperti ATM biasa gitu. Masukkan dak, pin dang gitu. 200.000 karena ada isinya. Nah pada saat pemimpin itu nggak ada isinya, waktu menghadapi itu tadi error gitu kan. Itu loh. Maksud saya mengarahkannya itu kepada generasi muda bahwa pentingnya kita belajar itu dari bawah lah. Gitu. Nah, selama menjadi gubernur yang tadi Bang Yos sebut, ada masa-masa sulitnya, dan ketika Bang Yos menjadi gubernur selama 5 kali presiden, Bang, gimana menjaga transisi agar pemerintahan presiden sebelumnya ke selanjutnya itu bisa baik, Bang, sebagai gubernur ibu kota Jakarta pada saat itu, Bang? Iya, saya gini ya, jadi memang saya mengalami mungkin salah satu gubernur ya. Iya, betul, Bang. Di Indonesia mungkin di dunia juga sulit dicari itu ya. Itu kan bukan prestasi menurut saya. Itu artinya presiden selama 10 tahun ini ganti 5 kali ya. Itu artinya kan negeri itu lagi nggak baik-baik saja kan. Gonta ganti pemimpin dengan apa namanya jalan waktu yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Itu artinya lagi nggak baik-baik amat. Gitu ya. Nah tentu saja akan sangat berpengaruh dengan kondisi Jakarta sebagai fungsinya ibu kota negara. Tentu itu akan terpengaruh yang saya ceritakan tadi kan. Gitu. Nah oleh karena itu yang paling penting begini ya, saya menjaga ibu kota setelah Mei tahun 98 itu, bagaimana fungsi sebagai pusat pemerintahan itu bisa saya jaga betul. Gitu. Artinya juga para duta besar yang mewakili negara sahabat di Jakarta ini bisa nyaman, dia bekerja merasa bahwa aman gitu ya. Nah, sosial ekonomi juga saya bangkitkan kembali dengan titik sentralnya itu adalah aman. Ya, pada saat kondisi aman di ibu kota, ini kan barometer nasional kan, Jakarta aman, insya Allah tempat yang lain juga aman juga kan, gitu kan. Nah pada saat aman maka ekonomi itu akan bergulir kembali. Ya, yang tadinya sudah kocar-kacir pelaku ekonomi pun bereksodus semua ke luar negeri. Paling dekat ke Singapura, ada ke Australia, ke Hong Kong, ke Amerika gitu kan. Nah ini bagaimana teknik kita nyedot kembali dia kembali. Gitu. Itu ada teknik yang tadi kan. Pada saat kritis pemimpin itu diuji. Saya sering demonstrasi kalau diikutin TV gitu ke Glodok kan, saya perlihatkan bahwa senjata kami dijaga tentara sama polisi. Anda ragu apa lagi? Ayo buka lagi. Kan gitu kan. Nah ternyata secara pelan bunyi lagi. Sehingga walaupun pergantian di parlemen di Senayan itu presiden kan dulu kan hanya zaman SBY aja dipilih secara langsung. Dulu pusatnya kan DPR MPR sana kan.
Itu semua berjalan dengan baik lah gitu. Alhamdulillah. Nah, sebagai pencetus Transjakarta atau busway Bang, waktu itu sebenarnya apa sih konsep Bang Yos dalam Ya. membuat Transjakarta atau busway itu Bang? Jadi dalam konteks transportasi ya, Iya Bang. saya selalu gunakan kata-kata mutiara Sun Tzu ya. Jadi dia ahli strategi Cina. Dia bilang kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Ya di daerah pertempuran kita praktekkan seperti itu. Kalau kita mau nyerang sasaran, kita harus kenali betul musuhnya itu seperti apa. Dia membuat pertahanan seperti apa, kualifikasi prajuritnya seperti apa, senjata-senjata termasuk senjata bantuannya seperti apa, itu harus kita kenali. Nah baru kita serang lewat kelemahan yang ada di dirinya, gitu kan. Nah saat saya menjadi gubernur saya pakai lagi. Kenali dirimu, saya gubernur dengan semua institusi di bawah saya. Kenali musuhmu, masalah. Gitu. Nah antaranya masalah macet itu tadi. Kenapa kok macet ini? Jadi saya harus kenali A sampai Z, mengapa Jakarta macet. Nah di sini pelajaran lagi. Seorang pemimpin itu jangan merasa dirinya paling pintar. Semua tahu. Oh keliru. Gitu. Aku kan backgroundnya militer. Mungkin strategi pertempuran aku bilangnya mungkin. Ya. Tetapi soal banjir, soal macet, soal kemiskinan, soal pendidikan, mana tahu kan orang lain yang lebih tahu. Nah itulah yang kita panggil untuk membantu menemukan masalah ini. Kenapa macet itu tadi. Ya jadi pakar-pakar transportasi berbagai universitas saya kumpulkan menjadi satu tim. Ya. Kemudian saya juga setelah memberi pekerjaan mereka, jadi rapat pertama nggak ada 5 menit Reza. Gitu, udah kumpul, saya ceritakan saya akan mengatasi macet di Jakarta ini, tolong dijawab oleh tim ini pertanyaan saya. Saya gitu di slide kan, mengapa Jakarta macet? Sudah dibaca? Sudah Pak Gubernur, Assalamualaikum, selesai. Jawabnya yang berbulan-bulan dia. Nah, selama mereka melakukan survei untuk menjawab saya studi banding ke negara orang lain. Bagaimana sih mengatasi macet itu ya. Dari saya keliling itu akhirnya saya berhenti di ibu kota Kolombia gitu. Di sana itu padat penduduknya seperti Jakarta ya, lalu semrawutnya juga seperti Jakarta, bisa keluar dari kemacetan itu seperti apa gitu yang saya pelajari. Dan busway itu saya adopsi dari Bogota sana. Gitu antara lain. Jadi kembali lagi apa yang bisa saya petik dari cerita ini gitu kan. Jadi selalu kenali masalahnya sampai A sampai Z. Nah saat saya sudah meyakini bahwa kemudian diceritakan oleh tim itu kepada saya ini mengapa Jakarta macet, dengan pengetahuan kita yang ada, termasuk tadi hasil studi banding, lalu saya kerjakan seperti ini kalau gitu kan gitu. Nah saat itu secara detail tentu bukan aku lagi, tim ini lagi yang mengerjakan. Makanya ada MRT kereta bawah tanah ya di sini kan, ada LRT di atas, ada busway di sana, ada alternatif waterway gitu. Itu rutenya aku juga sudah masih hafal aku. Gitu, dan semua terintegrasi nyambung satu sama lain sehingga orang bisa mengakses apa saja. Nah cuman ini kan tahun 2003 ya cerita ini ya. Konsepnya 2004 baru saya buka pun koridor 1 busway Blok M Kota. Itu ada cikal bakalnya. Terus saya selesaikan sampai saya gubernur itu 10 koridor. Ya 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Teruskan lagi Fauzi Bowo. Jadi ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu gubernur berikutnya harus bisa menangkap. Gitu. Ya, harus bisa menangkap bahwa ini harus dilanjutkan kalau pengen nggak macet. Jangan wah ini kan dulu kan karangannya Sutioso nih, wah nanti yang dapat nama dia. Jangan pernah ada pikiran yang kayak gitu. Kalau ingin menyelesaikan masalah. Sekarang kita tahu juga masuk tahun politik dan juga bulan ini akan ada pilkada serentak, Bang. Iya, ya. Jadi kira-kira gimana nih Bang pesan Abang untuk para pemimpin-pemimpin daerah, terutama untuk Jakarta ini kan ada 3 kandidat nih Bang. Apa sih pesan Bang Yos untuk ketiga kandidat ini ketika dia bisa menjadi gubernur Jakarta selanjutnya Bang? Ya sekali lagi kan tadi kembali lagi kenali musuhmu itu dengan masalah ya. Jadi harus diinventarisir. Jakarta ini masalahnya apa saja. Masalah macet sudah ada konsepnya. Kan tinggal dilanjutkan. Kalau melanjutkannya lambat,
ya mengatasinya juga macetnya juga lambat selesainya kan gitu aja. Kan sudah saya ceritakan bagaimana contohnya di Kolombia itu bisa tertib kayak begitu. Nah di samping membangun infrastruktur transportasi kan harus ada aturan. Nah seperti genap ganjil itu saya adopsi dari sana juga. Cuman zaman saya belum saya terapkan karena menurut saya tidak adil kalau saya terapkan genap ganjil. Transportasi alternatif belum jadi kok aku sudah terapkan kayak gitu. Makanya diterapkan orang berikutnya gitu kan. Jadi sekali lagi pemimpin yang saya maksud adalah di berbagai secara umum lah ya, di berbagai level apakah bupati, wali kota, gubernur, atau presiden sama. Jadi belajarlah dari bawah gitu. Pada saat kamu menduduki posisi apapun itu, yang pertama cintai tugas itu. Gitu. Ya karena pertama aku juga belajar itu waktu aku jadi tentara jadi gubernur sebenarnya aku sudah merasa wah ini bukan habitat saya ini kayak gini kan gitu. Tapi kalau saya ingatkan diri saya kalau aku nggak mencari tugas ini saya nggak akan bisa sukses gitu kan. Nah ini juga perlu habis itu tadi kenali masalah yang ada. Lalu sebagai pemimpin harus tahu namanya ambek paramaarta gitu kan. Dahulukan yang penting, mana dulu yang harus saya selesaikan dari semua masalah banyak ini. Kan itu harus bisa diinventarisir. Gitu kan. Jadi para gubernur khususnya Jakarta yang lagi berkompetisi, ya itulah gitu. Aku lebih cenderung kalau dalam debat itu masalah konsepmu apa? Masalah macet konsepmu apa? Gitu. Kalau dia membuat konsep sendiri ya udah keliru dia udah. Konsep sudah ada. Yang perlu ada dilanjutkan gitu. Nah yang belum banjir misalnya kan rob ya dalam konsep kita dulu kan membangun giant sea wall gitu kan. Ini mana belum pernah dibikin. Makanya selalu masih ada rob. Iya kan? Iya betul. Terus mengatasi banjir yang dikirim dari Bogor, Depok itu lewat 13 sungai. Kan harus kita kembalikan fungsi sungai itu. Apa itu? Rehabilitasi, normalisasi sungai. Sungai yang tadinya 75 meter, sekarang tinggal 30 meter, sungai separuhnya. Iya kan? Menyempit ya begini, ini kan harus kita buka lagi. Tidak mudah kerjaan itu, tapi harus kita lakukan. Kerjaan mudah itu kenapa? Karena orang ini kan manusia, tidak bisa kita singkirkan gitu saja. Dia harus kita pindahkan tempat yang lebih manusiawi, lebih sehat untuk keluarganya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, tadi kan sudah banyak pesan yang Bang Yos sampaikan, Bang. Apa sih nih pesan untuk anak-anak muda ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin, Bang? Itu tadi yang pertama gini ya, bahwa yang menentukan karir nasib kita itu bukan orang lain. Ya, termasuk itu tadi aku kan cerita tadi. Ibu saya kan mengarahkan aku suruh kuliah terus kan. Bukan beliau yang menentukan karir saya, diri saya sendiri. Kita harus bisa membaca apa kemampuan kita tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, dan harus berani mencoba kalau gagal di satu tempat. Aku kan gagal tadi kuliah. Ya nggak bisa teruskan, nggak punya biaya. Ya, terus jangan berhenti, ya sudahlah. Aku tadi kayak orang-orang di desa saya itu macul aja gitu, petani aja. Aku kan nyoba lain. Saya coba mendaftarkan ke akademi militer. Itu hanya sebagai contoh saja. So, ini ya. Dan belajarlah dari bawah. Jadi pemimpin itu memang harus meniti karir itu ya secara berjenjang baiknya kan. Secara berjenjang. Jadi kalau dibikin grafik itu naiknya gini dia, dan gitu kan. Nah dia memang manusia teruji dia. Pada saat mimpin level yang lebih jauh dia sudah ada sukses story di sini. Kalau melihat aku dulu bisa ngatasin ini masa nggak bisa, ada itu menjadi bagian penting. Ya di diri kita itu tertanam hal seperti itu menjadi bagian penting. Jangan kepengen gini gitu, plong gitu terus jadi sesuatu gitu. Menurut saya ini bukan pemimpin yang matang yang diproses seperti itu. Ini sekali lagi adalah menurut pikiran saya, ya mungkin pikiran lain beda lagi kan gitu kan. Jadi tidak kenal menyerah, ya lihat kesuksesan orang lain itu harus penasaran gitu, masa aku nggak bisa kayak dia kan gitu kan. Ya, jadi harus mempunyai motivasi yang kuat, jangan mudah menyerah, dan kalau memang udah mencoba habis-habisan gagal, cobalah tempat lain.
Nah, kadang-kadang lalu ketemu, oh, ternyata itu habitat saya yang cocok, kerjaan saya di situ. Jadi dia bisa sukses di situ. Ini dari kuliah atau jadi tentara kan salah satu contoh saja. Bisa saja di bidang lain, di bisnis, mungkin di apa, bisa saja. Bang, ini kita lihat juga nih foto-foto Bang Yos. Bisa diceritakan nggak Bang salah satu yang kiranya Bang Yos paling Terkesan gitu. terkesan sampai Ya, waktu saya jadi kepala BIN, tentu yang terkesan saya waktu menurunkan pemberontak GAM itu, Aceh Merdeka, kelompok Tin Minimi 120 orang. Gitu kan. Itu kan kelompok ini kan apa ya, jadi masalah setempat sana lah. Nah, saya mencoba di dalam intelijen itu ada namanya operasi penggalangan. Ya, kan ada 3 operasi intelijen. Penyelidikan, yang untuk menyelidiki sesuatu gitu ya. Sebelum kita melakukan aksi kan ada penyidikan dulu ya. Terus ada operasi pengamanan, ya, misalnya apa namanya, presiden mau ke satu tempat itu kita dulu datang menyiapkan pengamanannya. Yang ketiga itu operasi penggalangan. Nah, penggalangan itu kalau bahasa Indonesia itu diambil dari galangan itu kan. Jadi bagaimana mendorong supaya alir itu masuk ke tanah gitu kan. Sesuai dengan pikiran kita dorong gitu. Nah, ini operasi penggalangan. Nah, operasi penggalangan sendiri ada 2 macam ya. Operasi penggalangan lunak dan keras. Nah, oleh karena itu saya lapor presiden kan. Ini anak ini akan kita coba dulu Pak pendekatan dengan soft power, dengan lunak. Kecuali dia nanti tidak mau ya apa boleh buat. Kita lanjutkan apa namanya pendekatan keras atau hard power gitu. Nah, inilah saya coba. Nah, cuman dia memang minta 3 syarat ya kalau aku mewakili pemerintah kan. 1, Pak Tioso jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan siapapun saya tidak mau. Gitu. Yang kedua, kalau Bapak membawa anak buah 2 orang saja Pak, paling banyak Pak. 3, waktu dan tempatnya tempat saya Pak yang menentukan gitu kan. Nah, cerita singkatnya kenapa aku datang sendiri ke sana dengan segala risiko tentunya. Nah, namun memang walaupun dengan susah payah, saya bisa dapatkan nomor dia dan saya bisa komunikasi. Nah, secara kira-kira 2 mingguan gitulah saya komunikasi intens banget sama dia. Untuk apa? Untuk mendalami karakter dia ini. Anak ini bisa dipercaya atau anak ini pengecut gitu. Anak ini atau kelompoknya ini kondisi psikologisnya seperti apa gitu. Dia kondisi logistiknya seperti apa itu saya pelajari dari telepon-teleponan itu tadi kan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah, akhirnya saya secara bulat yakin dia adalah gentleman. Dia bukan manusia pengecut. Gitu. Karena kalau saya datang sendiri di sana resikonya kan yang terburuk ya. Saya bisa dibantai di sana. Jadi berita besar kan. Gerakan Aceh Merdeka berhasil membunuh jenderal kepala badan intelijen kayak apa negara. Atau aku bisa disandra, ditukarkan logistik. Tapi sekali lagi kan tadi saya udah ngomong ya kan cerita itu Om Min itu kan sudah ada backgroundnya dulu lah gitu kan sehingga mempunyai keyakinan gitu bahwa akan baik-baik saja, akan aman aku ke sana. Dan saya tidur 1 malam di sana walaupun alot, ya nyatanya paginya dia turun dan menyerahkan semua senjatanya dan itu selesai. Aman. Ya, baik Bang, terakhir nih Bang. Harapan Bang Yos kepada pemimpin Indonesia untuk menghormati jasa pahlawan itu seperti apa Bang? Iya, jadi gini ya. Bahwa yang saya ceritakan tadi Pak Sudirman contohnya, Panglima Perangnya ya. Berjuang dengan keterbatasan, itu kondisinya seperti itu kan. Nah, tantangannya juga beda. Pada saat itu kita ingin bebas dari penjajahan, sekarang enggak gitu, kita sudah merdeka. Kita sudah membangun 79 tahun. Gitu. Nah, ini harus bisa membaca anak-anak muda itu. Zaman saya ya, lulus SMA itu sudah sip lah, udah oke lah. Bahkan waktu kecil di kampung saya itu isinya buta huruf semua. Yang bisa menulis membaca itu ayah saya saja yang lain. Nah, baru anak-anaknya kemudian bisa membaca menulis. Udah lulusan SD mereka sudah berhenti. Untung aku melanjutkan SMP di kota kan ya, terus SMA dan seterusnya.
Ini contoh. Artinya nanti zaman Anda sarjana pun mungkin sudah biasa saja gitu. Iya, betul. Dan satu di antara satu dengan yang lain kan harus bersaing. Ya. Apalagi kalau kita bicara persaingan global, kan itu kan adu kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu di negeri ini jangan pernah dilupa, pendidikan itu adalah harus diutamakan gitu, karena kita akan bersaing secara global itu tadi. Ya, kalau negeri yang isinya manusia yang berkualitas, tentu dia adalah kompetitif. Dia bisa jadi pemenang dalam bersaing global ini gitu. Nah, anak-anak sekarang harus disadari seperti itu. Kalian akan makin ketat persaingan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang zaman revolusi tadi, zaman penjajahan itu tadi, harus kita tanpa ada nenek moyang kita yang melakukan itu, kita tetap akan terjajah. Kita akan tidak seperti ini. Gitu kan. Oleh karena itu, pada saat hari pahlawan itu ya benar-benar kalian harus mengikuti upacara untuk menghormati para pejuang kusuma bangsa ini dengan satu kehormatan yang ikhlas lahir batin. Ya Allah, tanpa ada nenek moyang kita yang seperti itu, kita nggak akan pernah seperti ini. Tapi seperti ini sekarang ini, anggaplah ini belum cukup, ya, karena kita masih bersaing dengan negara-negara lain yang lebih makmur, pendidikannya lebih baik. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Itu harus ada satu keyakinan seperti itu, ya. Jadi berjuanglah tanpa lelah, tanpa kenal menyerah, dan kalian pasti bisa sukses. Terima kasih banyak Bang Yos atas waktunya. Semoga cerita tadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Sahabat Kompas TV, demikianlah perbincangan kita bersama Sutioso, dan semoga ceritanya menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa.